Teman-teman, mungkin Anda sudah tahu juga ya, sudah beredar di mana-mana ada korban meninggal ya. Ada satu nyawa, setidaknya kita ketahui ya, mati diduga karena korteks. Karena kekacauan dari korteks yang dipaksakan barang sampah, barang abal-abal dipaksakan dijalankan sejak 1 Januari sampai sekarang menuju akhir Maret masih kacau balau dan akhirnya ada satu korban mati teman-teman ya, nyawa melayang hanya gara-gara memperjuangkan keinginan dari pimpinan, hanya memperjuangkan arogansi dari pimpinan. Oke, gue langsung share ke teman-teman ya. Ini adalah cuplikan dari IG. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya, gue taunya dari Instagram. Gue orang yang tidak bermain media sosial ya. Jadi tiba-tiba ada orang chatting di Instagram gue seperti ini ya, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Abang Muhammad Nurul Azhar, seorang pelaksana seksi pelayanan ya KPP Pratama Bintan ya. Aduh, 83. 83 ini masih umur gue 88 ya. Dia tambah 5 tahun ya. Ya mungkin cuma 40 something gitulah ya. Perjuangan terakhir almarhum Abang Muhammad Nurul Azhar adalah menyelesaikan validasi PPHTB yang baru bisa lancar jam 2 malam. Emang anjing teman-temannya. Kenapa sih mau dipaksain barang sampah, mau dipaksain jalan gitu loh. Pakai sistem lama aja, pakai sistem DJP online kan bisa. Nggak perlu 2 jam, 2 menit selesai kalau DJP online itu. Tapi dipaksakan pakai sistem sampah. Masa jam 2 malam orang masih kerja? Lu kalau di negara luar negeri ya, kerja sampai malam, masuk penjara, Bos. Itu kepala kantornya, Bos. Beliau menyelesaikan sisa pekerjaan validasi teman yang lain yang sampai jam 11 malam baru selesai 5 biji. Berjuang untuk kredibilitas Cortex. Emang bangke. Kondisi kami memang kurang ideal, terutama 3 bulan terakhir sejak awal tahun. Kami cuma 6 orang, gila, gila. Udah semua back office dan TPT. Kasih pelayanan, kasih pelayanannya sakit, jadi adanya PLH ya, pelaksana harian. Penyuluh juga cuma ada 2, gila. Beliau sakit dan salah satunya juga pegang validasi PPHTB. Sejak Cortex validasi baru bisa dikerjain malam dan sering error. Pejuang Cortex 225, tribute to Abang MNA. Aduh. Oke, ini Instagram teman-teman ya. Ini Instagram originalnya kayaknya ya. Kayaknya ini originalnya eh yang dari seseorang ya, dari Mince Nings. Korban Cortex nih ya. Turut duka cita untuk para pegawai pajak yang jadi korban ketamakan pimpinannya. Memang pimpinan tamak ya, bangsat tuh orang-orang pimpinan di sana ya. Ini sudah si Pak GG lagi nih. Pak GG yang sering viral ya. Ini dia bilang ya, my deep condolence. Jatuhnya korban diduga karena Cortex ya, benar atau tidak, tapi karena terpaksa harus bekerja sampai dini hari sejak 1 Januari, karena sistem yang penuh masalah. Kurangnya SDM, hingga tekanan dari government, sistem, atasan, hingga wajib pajak. Jadi teman-teman ya, wajib pajak di luar sana ya, yang lu merasa capek, stres, kesel sama Cortex ya, nggak cuma lu yang stres teman-teman, orang kantor pajak stres. Yang nggak stres cuma satu, pimpinan di kantor pusat. Mereka nggak stres. Mereka cuma bilang, pokoknya lu kerja sampai selesai. Pokoknya lu masih jaga kredibilitas Cortex. Pokoknya Cortex itu bagus, Cortex itu nggak salah. Yang salah tuh Anda semua, internet lu yang salah. Kerja sampai selesai. Itu pimpinan di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau pimpinan di DJP mah bagus Indonesia ya. Pak GG lagi nih. Plus Pak Muhammad Misbahkun. Semuanya adalah pencetus, pelaksana, dan decision maker yang melakukan pembiaran dan tetap memaksakan Cortex ya, meskipun paham betul bahwa telah menyiksa penggunanya. Hilangnya nyawa di tangan kalian. Ini mengenai apa ini? Oh ini, dia ngomongin orang-orang ini nih, orang-orang yang menurut dia bertanggung jawab ya. Prabowo Subianto. Oh ya, apakah dia terlibat? Luhut Binsar Panjaitan, Chatib Basri, Erlangga Hartanto, Sri Mulyani, Anggito Abimanyu, Thomas Jiwandono, Suhasil Nazara, Surya Utomo, Iwan Juniardi. Ngomong-ngomong kemana Pak Iwan? Yang katanya yang bilang sistemnya nggak salah.
yang si bilang sistemnya nggak bermasalah, yang bermasalah tuh kita semua katanya. Emang gila nih orang ya? Kemana dia suaranya? Udah menghilang dia? Apa udah di penjara? Apa belum? Mulai saat ini, I will not make a fun atau jokes about Cortex ya ketika mengkritik maupun memberi masukan. It's truly heartbreaking. Cukup satu saja korban jiwa nomor katanya. Detek Prabowo Kemenkeu Dijen Pajak RI. Apakah mereka masih peduli ya? Apakah orang-orang masih peduli? Atau mereka sudah berpikir, gimana nih cara kita bisa memperkaya diri lagi nih? Gimana caranya nih? Proyek baru apa lagi nih mau kita hajar nih? Tapi itu di Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia gue yakin mereka peduli. Menggalang massa, kata Pak GG. Sulit, Pak. Siapa yang mau digalang? Sekarang DJP mau bergerak nggak? Teman-teman DJP, Anda mau bergerak nggak? Kalau mau bergerak, lu seperti itu tuh. Kayak si kemarin yang menteri apa tuh yang sampai akhirnya turun tuh menterinya kan? Berani nggak lu bikin demo? Demo tuh, si bos-bos si Iwan Juniardi, Pak Suryo Utomo, Sri Mulyani demo ke mereka. Berani nggak? Jangan-jangan ditempeleng sore-sore langsung dipecat. Mati kita semua. Oknum-oknum seperti Sri Mulyani nggak ada ampun, bos. Kalau lu macam-macam sama dia. Jadi harus viral, teman-teman harus viral. Anda teman-teman DJP nih, para pejuang-pejuang DJP di konteks sana harus bersatu dan harus viral. Kalau nggak viral, ditempeleng lu, ditendang langsung dibuang ke laut. Nah, supaya supaya lu bisa kuat, lu masih bersatu. Seperti itu tuh yang kemarin. Menteri siapa tuh namanya yang akhirnya dipecat juga tuh akhirnya. Nah, mesti bersatu. Nah, sekarang masalahnya adalah di internal DJP ada orang-orang yang menerima dari kantor pusat yang tidak mau terlibat, yang justru mereka bisa menghancurkan kegiatan dari yang di bawah-bawahnya yang pengen demo, nggak bisa. Nah, sekarang gimana solusinya? Solusinya ya lu mesti resign, bos. Coba ya, ya jangan resign juga ya, mesti hati-hati juga, mesti lihat-lihat juga kondisi keluarga ya. Pak GG bilang, kalau WP pilihannya sulit, harus tetap aktif dalam perputaran ekonomi. Nggak bisa dong seenaknya aksi. Membayar aneka pajak, bersuara diintimidasi. Risiko kehilangan pekerjaan, bisnis, dan aneka todongan sanksi pajak bahkan pemerasan. Ingin bersama-sama class action. Nggak ada lawyer yang kompeten yang mau. Sekarang siapa lawyer yang mau? Coba. Nitip suara ke yang demo, dicaci maki, dan disuruh menggalang dana sendiri, mampus. The most disturbing part mengenai korban nyawa akibat Cortex. Menteri, Dirjen, staf ahli, PM Cortex tidak berbela sungkawa. 350 orang pesiap juga tidak ada yang peduli. Memang anjing tuh orang-orang itu ya. Orang DJP Pusat dan Kamil juga mostly diam. Yang pemeriksa pajak juga akan cuek. Tetap fokus memeras wajib pajak. Kita buktikan. Instagramnya Kemenkeu, ada apa sih di situ? Kemenkeu. Ada nggak dia mengucapkan belasungkawa? Tidak ada. Kita lihat siapa lagi? Siapa lagi ya? eh Ditjen Pajak ya? Ditjen Pajak RI. Ada nggak belasungkawa? Tidak ada, bos. Tidak ada. Tidak ada. Mana sih Pak Iwan? Iwan, Iwan Juniadi mana? Yah, request gua belum diterima sama dia. Gimana ya? Gua nggak bisa berkata-kata, bos. Gimana teman-teman? Pak GG juga udah kehilangan kata-kata. Gue juga udah bingung nih mau ngomong apa ini. Orang udah mati, bos. Orang udah mati, nyawa melayang. Nggak peduli tuh si oknum-oknum kantor pusat. Aduh, sih kata Pak GG. Meski sudah ada korban nyawa akibat konteks saja, tetap loh perlakuan dan opininya sama. This post is unavailable. Ini apa nih? Diulang lagi, entah sudah berapa kali gue tulis. Yang turun aksi juga banyak. Sudah kerja lembur konteks, mesti mutar bisnis, bayar PPh, turun aksi pula. Salah satunya siapa nih? Oke. Taxpayer itu nggak sampai 4,7% jumlahnya. Sekadar nitip isu aja, berat banget ya. Oke, apa nih? Udah hilang postingnya ya. Oke, ini mengenai apa nih? Korban tertimbun di Pasaman. Kalau ini anjing membantu mencari korban longsor di Pasaman, Sumatera Barat.
Oh, ini ada orang komplain mengenai si Pak GG. Anjing-anjing dipelihara oleh non-muslim karena mayoritas non-muslim umumnya pelihara anjing. Enggak juga, Bos. Enggak juga ya. Dengan satu tujuan untuk menakut-nakuti warga muslim yang tinggal bersebelahan supaya tanah mereka bisa diserobot atau dijarah sewaktu-waktu untuk dijadikan areal non-muslim. Enggak juga sih. Enggak juga. Kali aja nggak bisa bahasa Inggris. Ini artikel tentang anjing yang bantu nolong korban gempa bumi di Turki dan Syria. Oh gitu. Jadi dibalas sama dia. Nah inilah teman-teman ya. Inilah dunia media sosial. Kita boleh ya berpendapat, boleh marah-marah, tetapi tidak boleh main pukul. Tetapi boleh seperti ini ya. Silakan aja berpendapat dan memberikan sanggahan, memberikan bukti dan sebagainya itu bagus ya. Ini negara demokrasi seperti ini. Yang nggak boleh itu membungkam. Nggak boleh ya. Apa nih? Nggak perlu marah, katanya. Nggak perlu marah. Kalian caci maki saya, tai, kontol, bangsat, anjing, dan lain-lain. Taxpayer itu bukan menuntut hak beda dengan kalian yang egois. Kami itu berteriak agar bisa bayar pajak buat kalian juga. Beda jauh, katanya. Dan terbukti penerimaan negara anjlok di laporan APBN. But I don't care anymore. Mau anggap anggaran dipotong dan antara, mau softball, pajak, enak korteks, hidup sendiri-sendiri aja lah. Taxpayer juga masih bisa hidup meski berjuang sendiri. Ada benarnya kalangan menengah lebih baik diam. Konsultan, lawyer, auditor, profesional, dan pengusaha. Nggak berguna bela rakyat ya. Boro-boro dapat terima kasih karena sudah bayar pajak. Malah dihujat caci maki. Waduh, kasihan ya. Pak GG yang biasanya kritis juga sudah mulai kehilangan semangat ya. Better fokus pada usaha dan bisnis merapat ke Danantara bila perlu. Ya, gue setuju sih. Ayo Pak Danantara, kalau boleh nih jasa pajak akuntan, gue bisa bantu. Enggak ya. Bercanda ya. Oke, udahlah, oke. Lanjut. Murderer, kata Pak GG ya, murderer. Lihat nih, muka orang-orang ini. Ada Sri Mulyani di sini nih. Gila ya, orang-orang ini ya. Gila, gila. Lihat tuh teman-teman, muka-muka mereka semua. Si Pasar Utomo nih, paling happy nih di orang ini nih. Gila. Mati kita ya. Sial banget jadi warga negara Konoha. Dikerjain 1,3 triliun. Jadi barang sampah. Kita masih capek-capek, akhirnya ada yang mati. Nggak dipedulin lagi sama si oknum. Ada yang bilang nih, bukannya kata seorang pimpinan, bukan sistem yang bermasalah. User aja yang nggak paham cara pakainya. Bapak Iwan Juniardi, katanya Pak GG ya. Hilangnya nyawa di tangan Anda, bos. Banyak WP dan timnya yang harus opnam. Bed rest, stres, depresi, PSTD, resign, hingga keinginan mengakhiri hidup. Semua itu akibat Anda. Tunjuk tuh muka orang itu. Sampai detik ini, APBN kita masih belum muncul meski sudah press conference. Ada 3 yang outstanding ya. Januari 2025 dan Kedeloscope 2024. Kemudian Februari, kemudian Maret belum muncul teman-temannya. Belum muncul di websitenya APBN kita. Buat yang belum ada pilihan, sekali lagi coba. Nah ini nih, ini bagus juga sarannya ya. Ini mungkin buat teman-teman pegawai DJP ya. Kalau yang belum ada pilihan, lu nggak bisa resign gitu, coba deh ngomong kepada atasan. Sampaikan dengan presentasi data mengenai performa korteks, kapabilitas, dan aksesibilitas. Gini Pak, nggak ada waktu Pak. Ini para penyuluh pelayanan nggak ada waktu buat begini-ginian, nggak ada waktu buat presentasi. Mereka sibuk ngurusin WP, nggak sempat tuh dah. Sertakan bukti KEP, keterangan tertulis, kasus-kasus kering pajak, nggak usah Pak. Buktinya ini aja, apa akun X-nya Pak GG sama akun Instagramnya Pajak Smart udah itu aja. Kan gue posting terus setiap hari tuh orang-orang error. Tuh, gitu aja. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah bikin-bikin bukti-bukti lagi. Kasih aja link eh, X-nya Pak GG dan link Instagramnya Pajak Smart udah. Minta fleksibilitas waktu, cuti, tambahan resources. Aduh, sulit ya. Nggak ada duit, negara nggak ada duit, mau gimana? Minta salary adjustment. Ya susah, bos. Pegawai negeri gimana mau salary adjustment? Karena tax risk yang kalian handle. Mulai cari other opportunity di luar tax job. Ini gue setuju banget ya. Jadi teman-teman pegawai negeri di JJP udahlah, nggak usah terlalu ngoyo. Kerja sampai jam 5 sore aja pulang ya pulang. Setelah lu pulang lu cari opportunity, cari other opportunity. Berbisnis teman-temannya, berbisnis.
Sehingga lu bisa punya income lain, sehingga income itu bisa menggantikan pekerjaan lu, sehingga lu bisa tendang kantor lu itu dari kerjaan lu itu, gitu loh. Kalaupun tetap di tax as salary berkali lipat. Oh, ini mungkin buat konsultan pajak juga ya? Mungkin buat konsultan juga ya? Buat karyawan konsultan maksudnya ya? Bila semua kompak, salary benchmark akan naik karena akan semakin sedikit yang mau handle tax dengan adanya konteks pembawa maut ini ya. Gila bos, ada yang mati bos, orang mati loh. Buat anak FAT yang Saturday night-nya suram karena capek dan hanya ingin istirahat akibat konteks, I want you to know, please love yourself ya. Iya betul ya, love yourself teman-teman ya. Jangan capek-capek ngerjain beginian. Konteks is something that we cannot control. Kalau sudah nyerah, nggak apa-apa resign kalau ada safety net. Atau kabur aja dulu ke Kanada katanya. Ini ada Kanada lagi buka banyak lowongan ya. Tapi lu masih bisa bahasa Inggris. Oke, ini Depin ya. Mengenai tadi ya. Dia nggak mau bikin jokes lagi ya. Ya gue juga enggak lah. Gue juga enggak lah ya. Jadi teman-teman ya, di Konoha itu cuma ada tiga prinsip utama teman-teman ya. Satu, no violence, no justice. Yang kedua, kalau bisa kami persulit, kenapa harus dipermudah? Yang ketiga, waktu dan nyawa rakyat itu tidak berharga. Yang penting tujuan pimpinan tercapai. Itu di Konoha, teman-teman ya. Sungguh sial nasib warga Konoha ya. Tidak ada permintaan maaf sama sekali dari oknum-oknum itu. Tidak ada ucapan duka di website pajak, di medsosnya Kemenkeu, di website DJP RI. KPK masih mau diam. BPK masih mau diam. Kejaksaan masih mau diam. Ombudsman gimana ombudsman? Aduh, sial, 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 sial.